Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir a'malana minar riya wa tahhir alsinatana minal kadhib wa tahhir a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan inayah kepada kita semua. Begitu banyak ya, Allah senantiasa memberikan kepada kita, dan tentu saja kita tidak sanggup ya, bagi seorang hamba itu sulit untuk bisa mensyukuri semua nikmat itu satu persatu. Tetapi tentunya selaku seorang hamba, maka kita hendaknya senantiasa bersyukur. Kita bersyukur dengan tahmid, dengan beramal, menunaikan kewajiban-kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan kepada para pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan membahas berkenaan dengan sakinatul qalbi, atau ketenangan hati ya. Dan tentunya ketenangan hati ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, innaha minal mawahib la minal makasib, bahwa yang namanya sakinah, ketenangan, atau tingkatannya yang lebih tinggi yang disebut dengan tumakninah ya, kedamaian, ketenangan hati, yang puncak disebut dengan tumakninah, adalah merupakan mawahib, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, la minal makasib, bukan merupakan daripada sesuatu yang bisa kita dapatkan sendiri oleh kita ya. Maka sakinatul qalbi bisa diusahakan oleh kita selaku hamba Allah, tetapi tentunya yang memberikan kepada kita ketenangan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku hamba hanya bisa mengusahakan asbab, hanya bisa mengusahakan cara bagaimana kita mendapatkan ketenangan hati. Tetapi ketenangan itu diraih ketika Allah sudah menurunkan ketenangan tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata as-sakinah sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Maka di antaranya kita dapat melihat, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 248 yang berkenaan dengan kisahnya Raja Talut ya, dengan Bani Israel. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat ke-25 dan ke-26 berkenaan dengan kisah Perang Hunain, tatkala Rasulullah SAW dengan pasukannya yang berjumlah 12.000 melawan kaum musyrikin Quraisy dan sekutu-sekutunya dari bangsa Yahudi. Kemudian yang ketiga, di dalam surat At-Taubah juga, yang ayat yang ke-40 ya. Ketika apa? Rasulullah SAW berhijrah dari Mekkah menuju Madinah, maka beliau transit di sebuah goa yang disebut dengan Goa Sur. Maka ayat tersebut berkenaan dengan peristiwa hijrah. Yang keempat adalah di dalam surat Al-Fat ayat 4. Kemudian yang kelima surat yang sama ayat ke-26 ya. Nah, jadi sudah 6 tempat ya. Jadi At-Taubah ada 3 tempat, ayat 25, 26, dan ayat yang ke-40.
Maka kita melihat di sini, ya. Wa kana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala idza ishtaddat alaihi al-umur qara'a qira'ata Ibnu Taimiyah ayat as-sakinah. Dan ketika seseorang hamba ingin berusaha mendapatkan ketenangan dalam hatinya, dikatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah apa yang dilakukan? Maka beliau membaca ayat-ayat tersebut, ayat-ayat tentang sakinah, ayat-ayat untuk mendapatkan ketenangan, ya. Maka dibaca ayat tersebut yang ada 6 tadi, ya. Surat Al-Baqarah 248, kemudian surat At-Taubah ayat 25 dan 26, surat At-Taubah ayat 40, Al-Fat ayat 4 dan 26, ya. Maka beliau membaca ayat-ayat tersebut, ya. Wa sami'tuhu yaqulu fi waqi'atin 'azimatin jarrat lahu fi maradihi wa ta'jazul quwa hamalaha min muharabati arwahi syaitaniyah dhaharat lahu idzaka fi hali dha'fil quwwah. Tatkala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang genting, ya, beliau menghadapi sakitnya setelah ujian-ujian hidup yang begitu berat, beliau dipenjara dan lain sebagainya, maka disaksikan oleh muridnya bahwa beliau itu membaca ayat-ayat tersebut, ya. Qala falamma ishtadda alayya al-amr qultu li aqaribi wa man hawli iqra'u ayatis sakinah qala thumma aqla'u anni dhalikal hal wa jalastu wa ma bi qalabah. Maka beliau juga meminta kerabat-kerabatnya yang ada di sekitar beliau. Tatkala beliau sakit, orang-orang yang menjenguk daripada kerabatnya, beliau meminta agar mereka juga membaca ayat sakinah, ya. Wa qad jarabtu ana aidan qira'ata hadhil ayati 'inda tirabil qalbi mimma yaruddu alaih fara'aitu laha ta'thiran 'aziman fi sukunihi wa tuma'ninatihi. Bahkan beliau Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan aku juga telah mencobanya, ya. Maka aku ketika menghadapi keadaan-keadaan yang hatiku bimbang, ya, hatiku gelisah, ya, kemudian menghadapi hal yang mungkin pilihan yang sulit bagi beliau, maka beliau membaca ayat-ayat sakinah dan kemudian beliau mendapati atharun azim, mendapati efek yang begitu besar ketika membaca ayat-ayat tersebut. Ya, maka hati beliau menjadi sakinah, menjadi tenang dan tumakninah, ya. Walihada akhbara subhanahu an inzaliha ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa alal mu'minin fi mawadi al-qalaqi wal ittirab. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, ya, di dalam Al-Qur'an dalam ayat-ayat tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan tersebut kepada Rasulullah SAW dan kepada kaum mukminin dalam keadaan yang ragu-ragu dan dalam keadaan yang genting, ya. Kayaumil hijrati, ketika beliau berhijrah, maka keadaan itu sangat genting sekali. Beliau hampir saja tertangkap oleh orang-orang Quraisy. Yang keduanya, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur, ya. Maka antum yang sudah pernah umroh ataupun haji, jalan-jalan ke wilayah Gua Sur, ya, Gunung Sur, kemudian ke Gua Surnya, maka mendapati Gua Sur itu masuk ke bawah, gitu, ya, masuk ke bawah. Posisi Rasulullah SAW dan Abu Bakar yang berada di dalam gua itu bisa terlihat kalau saja kaum musyrikin Quraisy yang saat itu sedang mencari beliau melihat ke bawah. Tahta aqdamihim, ya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Menurunkan ketenangan kepada mereka berdua. Idh huwa wa sahibuhu fil ghari wal adu fawqa ru'usihim law nadhara ahaduhum ila ma tahta qadamaihi la ra'ahuma wa kayaumi Hunain. Begitu juga dalam keadaan perang Hunain. Peperangan Hunain yang terjadi adalah kondisi kaum muslimin jumlahnya banyak. Tetapi keadaannya mereka kalah, ya. Karena apa? Karena sebagian di antara kaum muslimin itu merasa jumawa, ya. Id a'jabatkum kathratukum.
Mereka merasa takjub dengan apa? Jumlah mereka yang besar. 12.000 itu belum pernah terjadi sebelum daripada perang Hunain. Peperangan-peperangan sebelumnya selalu jumlahnya itu sedikit. Ketika mereka takjub, ya, akhirnya musuh itu menyerang secara mendadak dari segala penjuru, mereka kocar-kacir. Ya, maka Allah gambarkan, ya, peperangan Hunain, Allah menurunkan sakinah kepada Rasulullah dan kepada sebagian daripada para sahabat. Ya. Wa kayaumil Hudaybiyah hina tarabat qulubuhum min tahakkumil kuffari alaihim wa dukhulihim tahta syurutihim allati la tahmiluhan nufus. Begitupun dalam keadaan Hudaybiyah, ya. Perjanjian Hudaybiyah yang mana perjanjian itu menguntungkan kaum musyrikin. Maka mereka pun khawatir dengan perjanjian tersebut seandainya saja mereka mengingkari dan berkhianat atas perjanjian tersebut. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kullu sakinatin fil Qur'an fahiya tuma'ninatun illa allati fi suratil Baqarah. Ibnu Abbas mengatakan, menafsirkan daripada ayat-ayat ini bahwa yang dimaksud dengan sakinah dalam ayat-ayat tersebut di dalam Al-Qur'an maknanya adalah tuma'ninah. Ya. Maknanya adalah ketenangan yang paling tinggi yang Allah turunkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya kecuali satu yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 248. Ya. Maka selain daripada ayat itu, Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulullah dan para sahabat dan kemudian menolong mereka dengan apa? Bijunudil lam tarauha. Dengan pasukan-pasukan yang mereka tidak mampu untuk melihatnya, ya, yaitu para malaikat. Wa fi sahihain anil Barra ibn Azib qala ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yanqulu min turabil khandaq hatta warat turab jilda batnihi wa huwa yatajazza bi kalimati Abdullah ibn Rawahah. Suatu ketika di dalam peperangan Khandaq, ya, perang Khandaq itu adalah peperangan yang terjadi di kota Madinah. Maka Salman Al-Farisi mengusulkan untuk apa? Membuat parit yang begitu besar mengelilingi kota Madinah untuk melawan pasukan gabungan, pasukan musyrikin Quraisy dengan Bani Quraidah dan juga dengan suku-suku Yahudi yang lainnya. Mereka berkhianat kepada Rasulullah dan mengumpulkan pasukan. Maka disebut dengan Ahzab, ya. Bisa juga disebut dengan perang Ahzab. Apa itu perang Ahzab? Perang melawan pasukan-pasukan, ya. Begitu banyak pasukan. Maka ada surat Al-Ahzab. Nah, itu di dalamnya dikisahkan tentang apa? Peperangan Khandaq, ya. Maka ketika Rasulullah sedang mengambil tanah, menggali parit, ya. Parit yang digali itu Rasulullah dengan para sahabat. Bahkan Rasulullah itu turun sendiri, ya. Maka Rasulullah sambil mengambil tanah, beliau bersenandung dengan syairnya Abdullah ibni Rawahah. Beliau mengatakan, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, seandainya saja tanpa hidayahmu ya Allah, maka kita tidak akan mendapatkan petunjuk dan kita tidak akan bersedekah dan tidak akan mendirikan salat. Fa'anzilan sakinatan alaina, maka turunkanlah ya Allah ketenangan kepada kami. Wasabbitil aqdam in laqaina, dan kuatkanlah, teguhkanlah langkah kami, kaki-kaki kami ketika telah berhadapan dengan mereka. Siapa? Yaitu pasukan Ahzab. Innal ula qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Ya. Sesungguhnya mereka kaum yang pertama kali mengkhianati kami. Baghaw alaina, yaitu Bani Quraidah. Ya. Fa in aradu fitnatan abaina. Ketika mereka menginginkan fitnah terhadap kami, maka kami akan menolaknya dan menghadapi mereka di dalam peperangan ini. Maka Rasulullah juga meminta kepada Allah untuk diturunkan apa? Diturunkan sakinah. Ya. Meskipun Rasulullah adalah seorang nabi, ya, tetap beliau adalah manusia biasa yang terkadang ada sedikit rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong beliau dan menurunkan ketenangan kepada beliau dan kaum muslimin. Qala sahibul manazil, as-sakinatu ismun li thalathati asya. Awwaluha sakinatu Bani Israil allati u'tuha fit tabut. Qala ahlu tafsir hiya rihun haffafah
wa dzakaru sifataha. Yang pertama di dalam Al-Qur'an disebutkan as-sakinah itu adalah berkaitan dengan Bani Israel, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 248 ya. Yang menunjukkan tentang apa? Tentang at-tabut. Ya, jadi dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang at-tabut. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 248 Allah berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinah mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Bani Israel adalah kaum yang Allah muliakan sebetulnya. Ya. Allah muliakan dengan apa? Dengan banyaknya nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Ya, bahkan di dalam ayat ini dikisahkan nabinya tidak disebutkan namanya. Ya. Kalau ada yang membawa mushaf bisa dibuka terjemahannya supaya kita lebih mudah memahami. Ya. Jadi bisa silakan sambil dilihat. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkatalah nabi mereka, ya, nabinya Bani Israel. Di dalam tafsir disebutkan nabinya adalah Nabi Syam'un ibni Ya'qub, ataupun ada yang menyebut Nabi Samuel atau Nabi Daniel. Ya, tetapi di sini tidak disebutkan. Maka riwayat-riwayat yang didapatkan itu dari kitab-kitab terdahulu seperti Taurat atau Injil. Dan kisah ini ada di dalam Taurat dan ada di dalam Injil. Ya. Jadi kisah tentang tabut. Apa itu tabut? Tabut itu adalah peti. Peti yang dimuliakan oleh Bani Israel. Ya. Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinah. Bahwasanya tanda kekuasaan daripada Talut adalah dia akan muncul dan membawakan kepada kalian tabut, yaitu peti. Apa sebetulnya tabut ini kalau kita mempertanyakan? Jadi tabut yang mereka miliki yaitu peti yang berbentuk kotak. Ya. Dalam kitab-kitab terdahulu, dalam Taurat, dalam Injil, dan di dalam Al-Quran pun disebutkan tentang tabut. Tetapi di dalam Al-Quran hanya disebut di dalam ayat ini. Ya, jadi tidak begitu terperinci. Tapi kalau melihat kepada Taurat dan Injil, itu kisahnya lengkap. Ya, tentang tabut ini. Jadi tabut ini dikisahkan adalah kotak yang dibuat oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya. Dan kotak ini diberikan kepada Bani Israel, ya, bukan hanya kotak biasa. Kotak yang terbuat dari kayu yang baik dan dilapisi emas, ya. Dan kemudian dibawa oleh mereka di dalam setiap peperangan. Dan mereka, ya, istansoru. Mereka meminta ataupun menjadikan kotak ini sebagai jimat, gitu ya. Jadi ketika mereka membawa ini, mereka akan merasa tenang dan merasa percaya diri. Ya. Maka Allah sebutkan di sini fitabuti ayyatiyakumut tabutu fihi sakinah. Maka Talut ini akan menjadi raja bagi kalian dan akan membawakan bagi kalian itu peti yang telah hilang di masa lalu. Ya, peti yang dibuat oleh Nabi Musa suatu ketika hilang, ya. Maka mereka itu mencari kemana-mana tidak ketemu, tetapi kemudian dimunculkan kembali oleh Talut, ya, sebagai seorang raja, dibawa oleh tahmiluhul malaikah, dibawa oleh malaikat. Ya. Dikisahkan bahwa malaikatnya itu ada dua dan kemudian membawakan tabut itu kepada mereka. Wakila di dalam qaul yang lain dibawa oleh 2 ekor sapi, gitu ya. Jadi kotak ini kembali kepada mereka sebagai tanda kekuasaan yang ada pada Talut seorang raja. Ya. Apa di dalamnya? Fihi sakinah, ketenangan dari Rabb kalian. Ya. Ketika mereka memiliki tabut ini, maka mereka tenang, mereka percaya diri, dan mereka akan merasa kemenangan berada di sisi mereka ketika mereka berperang, gitu ya. Ketika mereka punya kotak itu, jadi kotak itu dibawa-bawa kemana-mana, gitu. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah.
Dan di dalamnya itu ada sisa-sisa peninggalan daripada Rasul, yaitu Musa dan Harun. Jadi apa saja isinya? Disebutkan bahwa isinya itu ada tongkatnya Nabi Musa dan Nabi Harun, ada sendalnya Nabi Harun, ya, dan ada lauh ataupun bekas lembaran-lembaran ditulisnya Taurat yang sudah dari masa yang lampau. Jadi dikisahkan sudah hancur, ada di dalam situ. Ya. Dan mereka bertabarruk dengan itu. Ya, bertabarruk dengan peninggalan-peninggalan Nabi dan Rasul itu boleh. Ya. Bahkan para sahabat ridwanullah alaihim, mereka bertabarruk kepada Rasulullah SAW tatkala beliau masih hidup. Ya, dengan apa? Dengan keringat beliau, dengan sisa wudhu beliau, ya, dengan rambut beliau, mereka bertabarruk dengan asar ataupun dengan apa yang dimiliki ada pada Rasulullah SAW. Maka itu dijadikan sebagai hal yang mereka muliakan, ya, at-tabut ini. Itu. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Ya, jadi kisahnya tabut ini adalah kisah yang menunjukkan bahwa Allah menurunkan sakinah atau ketenangan kepada Bani Israel itu melalui apa? Melalui kotak. Melalui peti yang mereka gunakan untuk jimat ataupun andalan mereka saat mereka berperang, gitu ya. Dan apakah ini masih ada? Wallahu taala alam, gitu ya. Karena apa? Karena Bani Israel mengalami banyak sekali kekalahan di dalam perang mereka. Jadi dikisahkan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam beliau hidup, ya, maka beliau itu di dalam kisahnya Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi di zaman sekarang, mereka mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu membangun candi atau tempat ibadah yang disebut dengan Temple of King Solomon, ya, atau Haikal Sulaiman, yang kita dengar sekarang disebut dengan Haikal Sulaiman. Maka at-tabut ini diletakkan di dalam Haikal Sulaiman. Kalau kita mendengar saat ini, di manakah Haikal Sulaiman itu, maka orang-orang Yahudi mengatakan bahwa di Masjid Al-Aqsa. Terbenam berada di bawah Masjid Al-Aqsa atau terbenam di bawah Qubbatus Sokhra. Ya. Mereka mengatakan bahwa disitulah tempat tabut ini tersimpan. Dan mereka ingin berusaha untuk mendapatkan tabut ini. Ya, menghidupkan kembali. Ya, jadi ini bukan kisah yang direka-reka, tapi kisah ini memang betulan ada. Bahkan disinyalir bahwa para arkeolog itu mengatakan, ya, dan dijadikan landasan oleh orang-orang Freemason atau orang-orang organisasi Zionis, ya. Mereka ingin untuk menghidupkan kembali kejayaan yang ada di masa lalu dengan apa? Dengan at-tabut, kotak ini, ya. Tetapi kita selaku umat Islam tentunya tidak meyakini, ya, tentang masalah tabut ini, dan kita harus membantah bahwasanya Nabi Sulaiman itu membangun tempel atau membangun candi. Ya, sesungguhnya yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu adalah masjid. Jadi yang dibangun adalah masjid. Ya. Apa dasarnya? Hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan. Yang pertama adalah hadis dari Abi Dzar, ya. Abi Dzar mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal?" Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun? Maka Rasulullah mengatakan, Al-Masjidul Haram, ya, yang ada di Makkah. Masjidil Haram berada di Makkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, ya. Dan itu adalah Masjidil Haram yang pertama kali dibangun pada masa siapa? Pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Maka sebetulnya yang membangun Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu bukanlah para nabi atau para rasul. Yang membangun pertama kali adalah para malaikat. Ya, kemudian dibangunlah atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk masjidnya. Tetapi awal pertama kali dibangun oleh para malaikat, ya, adalah Al-Masjidul Haram.
Qultu tsumma ai. Abu Dzar bertanya lagi, wahai Rasulullah, masjid apa yang kemudian setelahnya dibangun? Qala al-Masjidul Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang dibangun setelah Masjid Al-Haram. Qultu kam bainahuma. Beliau bertanya, berapa lama jarak antara pembangunan keduanya? Maka Rasulullah bersabda, arba'una sanah, 40 tahun. Tsumma haitsuma adraktaka sholatu fasalli fahuwa masjidun. Kemudian beliau mengatakan, dimanapun kamu mendapati perintah untuk sholat, yaitu panggilan sholat, maka sholatlah di sana, karena dimanapun itu adalah masjid. Ya, fahuwa masjidun. Maka ini menjelaskan yang pertama kali, ya, bahwa masjid yang dibangun pertama adalah Masjidil Haram, kemudian Masjid Al-Aqsa. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, lama faragha Sulaiman bin Daud alaihi wassalam min bina'i Baitil Maqdis. Setelah Nabi Sulaiman alaihi salam membangun Baitul Maqdis, sa'alallahu azza wa jalla thalathan ayyutiyahu hukman yusadifu hukmahu wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih. Maka beliau Nabi Sulaiman memiliki 3 permintaan. Permintaan yang pertama oleh beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau diberikan kekuatan, diberikan kerajaan yang tidak ada yang bisa menandinginya oleh setiap manusia manapun. Ya, la yanbaghi li ahadin min ba'dihi. Bahkan setelah beliau, ya. Jadi hingga sekarang tidak ada yang menandingi kekuasaan kerajaannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa annahu la ya'ti hadzal masjid ahadan la yuridu illa shalah fihi illa kharaja min dunubihi ka yaumi waladathu ummu. Ya, yang pertama beliau meminta, ya, kekuasaan, ya, al-hukm, yang kedua adalah kerajaan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keduanya. Permintaan yang ketiga adalah bahwa siapapun yang memasuki masjid yang telah beliau bangun tersebut, yaitu Baitul Maqdis, illa kharaja min dunubihi ka yaumi waladathu ummu. Maka dihapuskan dosanya sebagaimana dia baru saja terlahir dari rahim ibunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ammatnataini faqad u'tiyahuma wa arju ayyakuna qad u'tiya tsalitsah. Rasulullah bersabda bahwa Nabi Sulaiman itu sudah diberikan 2. Permintaan yang kedua, diberikan kekuasaan dan diberikan kerajaan. Maka yang ketiga ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mengabulkan permintaannya yang ketiga. Ya, hadis diriwayatkan Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Maka dari sini kita melihat bahwa apa yang diklaim oleh orang-orang Yahudi bahwa di bawah Baitul Maqdis ataupun di bawah Masjid Al-Aqsa adalah merupakan haikal Sulaiman, maka ini adalah sebuah kebohongan. Ya. Jadi apa yang mereka cari? Arkeolog dari seluruh dunia datang ke tempat itu mencari di bawah. Sampai sekarang pun mereka masih mencari. Apakah ada? Tidak ada. Ya, yang kita yakini bahwa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman adalah merupakan al-masjid. Ya, yang mana telah dibangun sebelumnya oleh para malaikat. Jadi tempat itu kemudian dibangunlah oleh Nabi Sulaiman, kemudian hancur lagi, kemudian dibangun lagi, kemudian hancur lagi, dan terakhir itu yang kita lihat tersisa. Sebagian arkeolog itu mengatakan bahwa haikal Sulaiman masih ada sisa bangunannya. Ya, jadi yang tersisa di situ masih ada, yaitu apa? Tembok, sebuah tembok yang ada di wilayah Baitul Maqdis yang mereka sekarang gunakan sebagai tempat ibadah. Ya, tembok ratapan tersebut. Jadi itu yang tersisa menurut mereka, gitu ya, sesuai dengan data yang dikatakan oleh para arkeolog, gitu ya. Tetapi sesungguhnya mereka ingin mencari at-tabut, gitu ya. Dan at-tabut itu ada di haikal ataupun di tempat candi Sulaiman tersebut yang mereka katakan, gitu. Padahal menurut referensi bahwa ada 3 kemungkinan tabut itu ada, apakah dia masih ada atau tidak. Mungkin saja kemungkinan besar dia sudah hancur.
gitu ya. Kalaupun ada kemungkinan dia berada di Ethiopia atau di Suriah atau ada di Baitul Maqdis, di antara 3 tempat ini. Ya. Di zaman Khalifah Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an, dikisahkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwasanya para sahabat pernah menaklukkan wilayah Persia, ya, disebut dengan wilayah Susa. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan Tastar, ya. Ketika mereka menaklukkan wilayah tersebut, maka mereka mendapati sebuah tempat peribadahan. Para sahabat pun kemudian masuk ke dalamnya dan mereka menyaksikan di sana ada tempat tidur, ya, tempat tidur, dan di atasnya ada seorang laki-laki tetapi dia sudah wafat, sudah meninggal. Ya, sudah meninggal, dan mereka dapati di sampingnya ada kitab, sebuah kitab, gitu ya. Maka kemudian para sahabat ini mengambil kitab tersebut, kemudian memerintahkan seorang sahabat lain untuk menerjemahkannya, kemudian dibaca oleh Ubay bin Ka'ab. Ya, dibaca oleh Ka'ab ibn Malik. Maka kemudian beliau mengatakan apa isinya? Itu adalah Taurat. Ya, apa isinya? Yaitu adalah kisah-kisah yang ada seperti ada di dalam Al-Quran. Kemudian mereka bertanya, siapakah laki-laki ini? Ya, kapan kalian menemukannya? Mereka mengatakan menemukan laki-laki ini 300 tahun yang lalu. Ya, jadi laki-lakinya itu ada di atas pembaringan dalam keadaan mati, meninggal dunia, tapi tidak membusuk. Mereka mengatakan sudah 300 tahun yang lalu menemukan orang ini. Ya, maka jasad tersebut adalah jasad Nabi Daniel. Ya, dikatakan adalah jasad Nabi Daniel. Maka para sahabat ridwanullah alaihim, mereka menggali 13 lubang kuburan, 13 liang, ya. Dan kemudian mereka menguburkan laki-laki tersebut pada malam hari. Pada malam hari mereka kuburkan agar tidak diketahui oleh seorang manusia pun. Jadi disembunyikan oleh para sahabat ketika mereka menaklukkan apa? Menaklukkan Persia. Ya. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, seandainya mereka menemukan at-tabut, kotak keramat yang dimuliakan oleh bangsa Israel atau orang-orang Yahudi, maka mereka akan menyimpannya dan menyembunyikannya agar tidak dijadikan sebagai sesembahan. Gitu ya. Nah, jadi para sahabat pun pernah menemukan asar ataupun peninggalan-peninggalan daripada peninggalan Bani Israel, dan mereka pun tidak menjadikannya sebagai apa? Sebagai hal yang dikeramatkan, gitu ya. Tetapi justru sebaliknya mereka menyembunyikan agar apa? Agar manusia tidak terjerumus kepada kemusyrikan. Kemudian penjelasan yang berikutnya, makna yang kedua daripada as-sakinah, ya, yaitu adalah mukjizat dari para nabi. Ya. Maka sebagaimana yang disebutkan di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunain. Idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Thumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha." Surat At-Taubah ayat 25 dan 26. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, bahwa kami telah menolong kalian di dalam mawatina katsirah, di dalam banyak sekali kejadian. Bahkan sebelum peperangan Hunain, Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulullah dan para sahabatnya di dalam perang Badar, yang mana keadaan saat itu adalah keadaan yang sangat genting sekali. 313 melawan 1000 orang musyrikin Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menolong saat itu. Ya. Dengan apa? Dengan bala tentaranya yang tidak terlihat. Kita buka surat Al-Anfal ayat 10. Ya. Al-Anfal ayat 11, afwan. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhum. Ya. Nah, ayat yang tersebut
Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Menurunkan ngantuk kepada Rasulullah dan kepada para sahabatnya. Ya. Para sahabat pun kemudian ngantuk. Ya. Ngantuk itu awal daripada tertidur, tidak sampai tertidur. Maka dalam keadaan perang, Allah menurunkan ngantuk itu agar apa? Agar menenangkan mereka. Ya. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al yutahhirakum bih. Wa yudhiba ankum rijza syaitan wal yarbitu 'ala qulubikum wa yutsabbita bihil aqdam. Dan kemudian Allah menurunkan apa? Menurunkan air dari langit. Ya. Dan kemudian para sahabat itu merasakan ketenangan ketika hujan turun. Ya. Dan kondisi perang Badar, kondisi yang sangat panas dalam keadaan bulan Ramadan. Ya. Tempat di mana kaum muslimin berpijak itu adalah tanah yang gembur, tanah yang bisa menampung air. Sedangkan tempat untuk berpijaknya kaum musyrikin itu adalah tanah yang padang pasir. Ya. Maka di sini Allah menurunkan hujan sebagai rahmat dan sebagai ketenangan, penolong bagi mereka kaum muslimin. Kembali kepada ayat ini. Wa yauma Hunain. Dan pada peperangan Hunain, id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dan pada perang Hunain, kalian itu merasa takjub dengan jumlah kalian. Jumlahnya 12.000. Maka sebagian daripada kaum muslimin saat itu mengatakan, jumlah kami sangat banyak, maka mustahil kami akan mengalami kekalahan. Maka Rasulullah mendengar perkataan itu berdoa kepada Allah. Berdoa untuk meminta agar mendapatkan kemenangan. Karena apa? Justru sebab dari kekalahan adalah merasa ujub, merasa sombong, ya, merasa tinggi. Ya. Sedangkan peperangan yang dihadapi oleh kaum muslimin senantiasa jumlahnya tidak pernah ideal. Perang Badar jauh sangat sedikit. Perang Uhud sedikit. Perang setelah Uhud yang disebut dengan Hamra'ul Asad, peperangan Hamra'ul Asad. Peperangan Hamra'ul Asad setelah kekalahan pada perang Uhud, belum sampai sebulan itu perang Hamra'ul Asad. Ya, jadi masih disebut perang Uhud yang kedua. Tetapi kemudian mendapatkan kemenangan. Karena apa? Karena Allah menurunkan sakinah, ketenangan pada hati mereka. Dua pasukan ketika sudah bertemu, maka yang terjadi adalah ittirab. Yang terjadi adalah kekhawatiran, ketakutan akan kematian. Ya. Maka siapa yang mampu untuk menguasai mental, siapa yang mampu untuk tenang, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Ya. Baik itu kaum muslimin ataupun musyrikin atau orang-orang kafir, itu semuanya akan menghadapi ketakutan. Ya, ketakutan akan kematian itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi ketika Allah sudah memberikan ketenangan, maka sudah tidak ada lagi yang bisa mengalahkan mereka. Ya, karena apa? Orang tenang melawan orang yang khawatir, orang yang ketakutan, ya, orang yang was-was, gelisah. Maka orang yang tenang itulah yang akan keluar menjadi pemenang. Falam tughni ankum syai'a. Jumlah yang banyak itu tidak akan pernah memberikan faedah ataupun menguntungkan kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Dan kalian merasa bumi itu sempit karena diserang dari segala macam penjuru. Ya. Ba'da subuh Rasulullah bersiap-siap dan memberikan semangat kepada para pasukannya, tiba-tiba langsung diserang. Ya. Maka semuanya kocar-kacir, jumlah 12.000 yang banyak itu kocar-kacir dan diserbu dari segala penjuru. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah pun memanggil, ya, memanggil di antara para sahabatnya. Ya. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha. Maka Allah kemudian menurunkan sakinah kepada mereka. Jadi sakinah yang ada di hati, ketenangan itu derajatnya sampai kepada tumakninah. Ya. Ketika disebutkan di dalam ayat ini, sakinah yang disebutkan adalah tumakninah. Derajatnya tinggi sampai Allah kemudian menurunkan bantuan daripada para malaikat.
80 orang sahabat kemudian mendekat kepada Rasulullah. Ya, di antaranya Abu Bakar, Umar, Ali, ya, dan para sahabat-sahabat yang Allah juga berikan kepada mereka ketenangan, gitu ya. Dari 80 orang ini kemudian mereka menghimpun kembali pasukan. Bahkan disebutkan pada perangan Hunain itu, ketika pasukan musuh sudah mendekat kepada Rasulullah, maka tiba-tiba ada sekelompok orang yang berwajah tampan, ya, berwajah tampan langsung melindungi Rasulullah dan berkata kepada musuh, wahai orang-orang yang bermuka buruk, pergilah yang jauh. Maka orang-orang itu langsung merasakan kekalahan, gitu ya. Ternyata orang-orang itu adalah para malaikat. Jadi kita melihat, ya, Allah menurunkan sakinah kepada Rasulullah dan kepada kaum muslimin itu juga berbarengan dengan pertolongan Allah kepada mereka daripada pasukan-pasukan yang tidak terlihat. Bahkan tidak hanya sebagai mukjizat pada para nabi, ya. Allah menurunkan sakinah dan menurunkan pertolongannya dengan pasukan yang tidak terlihat tersebut. Itu kita dapat melihat dan menyaksikannya di zaman sekarang, ya. Bagaimana karomah-karomah para orang-orang yang berjihad fisabilillah dengan keikhlasan hati mereka untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah dan mempertahankan tanah yang mereka miliki, gitu ya. Jadi kita melihat karomahnya itu banyak sekali terjadi. Dikisahkan bahkan yang menyaksikan itu sempat mengatakan, wallahi uqsimu billah, seorang pasukan prajurit daripada Kataib Al-Qassam, ya, dari Hamas itu menembakkan senjata AK-47 Kalashnikov yang isi magazinnya cuma 30, tapi ketika dia tembakkan itu nggak berhenti, bahkan terhitung 150 peluru lebih itu tidak berhenti. Maka ini diantara karomah yang ada dimiliki oleh para mujahidin. Di Afghanistan pun begitu, ya. Ketika pasukan Soviet itu mengirimkan pesawat-pesawat yang membombardir wilayah mereka, maka hari pertama itu mereka memperhatikan, nggak punya radar, nggak punya alat telekomunikasi sama sekali. 20 menit sebelum pesawat-pesawat Soviet itu datang menghancurkan tempat mereka, maka burung-burung merpati itu berkumpul, ya, di langit dan kemudian terbang, ya, melewati di hadapan mereka. Jadi misalnya kita sedang berdiri di sini, maka dari kiri ke kanan, gitu ya. 20 menit kemudian maka pesawat Soviet itu pun lewat membombardir tempat mereka. Pada hari kedua terjadi lagi, maka burung merpati itu terbang dari kanan ke kiri. 20 menit kemudian pesawat Soviet itu lewat. Maka mereka pun memahami bahwa itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika burung itu lewat, semua orang pun kemudian pergi. Akhirnya mereka, pasukan Soviet itu mengebom tempat yang tidak ada orangnya. Dan banyak sekali karomah-karomah mujahidin, ya, yang bahkan kalau di dalam peperangan jihad Afgan melawan Soviet itu sudah banyak sekali. Mereka bahkan bukukan. Ada sekitar 7 jilid sebesar ini, disebut dengan Dakhairul Idham, ya. Dicetak di Peshawar. Dulu saya pernah punya bukunya. Di dalamnya itu kisah-kisah doang, gitu ya. Kisah-kisah yang memang ajaib isinya, gitu. Wallahu taala a'lam bishawab, ya. Insyaallah yang ketiga, makna yang ketiga insyaallah kita akan sampaikan pada kesempatan berikutnya. Begitupun makna daripada at-tuma'ninah. Jadi as-sakinah dengan tuma'ninah itu berbeda. Dan insyaallah kita akan sambung pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.